Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, retorika hati menjadikan kita selalu berada pada pusaran kasih ilahi. Dengan rencana yang Tuhan buat, kita semua tak terkecuali masuk dalam rencana itu. Siapakah saya dan Anda di hadapan Allah yang luar biasa? Pertanyaan yang membuat kita sadar kalau kasih Tuhan itu melebihi pemikiran sederhana manusia. Dan tentu tempat yang paling pas untuk semua rencana Tuhan itu adalah rumah dan keluarga kita sendiri. Di satu kesempatan ada satu anak muda datang dan bertanya pada Romo seperti ini. Romo, apakah benar Tuhan Yesus itu Maha Tahu? Kemudian Romo menjawab langsung, ya, Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Lantas, mungkin karena dia belum puas dengan pertanyaan dan jawaban Romo itu, dia kemudian bertanya lagi. Kalau dia mau tahu, mengapa? Dia sudah tahu kalau manusia yang diciptakannya itu akan berdosa dan membuat begitu banyak kesalahan. Tapi kenapa dia tetap mau menciptakannya? Romo kemudian mengambil satu foto di situ atau gambar di situ, ada seorang ibu bersama dengan anaknya atau dia sedang menyusui anaknya. Romo katakan begini, ibu ini mungkin saja bodoh atau tidak sepintar anak ini, tapi dia punya pengetahuan yang pasti. Dia tahu besok-besok anaknya akan menyakiti dia, akan membuat dia setiap hari menangis dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anaknya. Tetapi rasa cinta yang besar, akhirnya dia tetap mau untuk bisa melahirkan anaknya, memberi makan anaknya, atau cewek anaknya, bahkan tidak tidur di malam hari, hanya supaya anaknya bisa tidur lelap. Cinta Tuhan itu melebihi segala sesuatu, dan itu ada di dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Maka itu Romo kadang-kala berpikir, mungkin saja dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kadang-kala kita membuat begitu banyak keretakan di dalam rumah tangga, atau keretakan di dalam rumah kita masing-masing atau dalam keluarga kita. Padahal kita tahu bersama, di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 20 itu dijelaskan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Begitu pula di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan, atau bab 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian kepadanya. Karena itulah cinta tetap harus hadir di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Tidak boleh lagi ada perpecahan atau perbedaan yang begitu besar. Di tahun 2023 ada satu pasangan menikah, kemudian nonton film bersama, nonton film Korea ini bersama. Tiba-tiba mama mengeluh begini, Bapak, saya perut ini kayaknya ada sakit nih. Itu baru habis menikah tuh. Bapak langsung bilang, mama, jangan sampai mama ada telat makan ini. Mama minum air hangat, kemudian istirahat. Nanti Bapak pergi di luar untuk beli makan. Mama tidak usah masak. Itu 2023. Di tahun 2025 nanti, mereka juga nonton film. Tiba-tiba Mama mengeluh begini, Bapak, kayaknya saya pulang lambung ini kambuh lah. Bapak tua mungkin karena sementara keasikan nonton film, dia langsung balik. Makanya jangan tiap hari urus alis mata dan bulu mata saja. Akhirnya lupa buang itu perut tuh. Pergi kunyah milanta sana. Nanti sebentar kalau lu mati lah, nanti bila orang suanggi atau orang buat lagi. Nada bicara yang berbeda dengan kata-kata yang begitu kasar, akhirnya bisa menghadirkan sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam rumah. Sebenarnya potensi cinta itu tetap ada. Tetapi hanya karena nada bicara kita atau emosi kita yang sesaat itu, akhirnya bisa menghadirkan sesuatu yang tidak kita inginkan atau perpecahan-perpecahan besar
yang bisa menimbulkan retak-retakan di dalam rumah tangga, bahkan sesuatu yang membuat kita akhirnya bisa berpisah. Satu bapak datang, kemudian dia mengeluh kepada Romo, dia bilang mengatakan begini, Romo, tolong doakan saya pu istri dulu. Saya pu istri ini seperti kerasukan kuntilanak begitu, tiap hari saja mengeluh saja, berteriak, maki-maki di dalam rumah. Pokoknya dia diam ketika dia tidur saja. Romo kemudian tanya kembali, ini alasan apa? Kenapa kok mama marah-marah tiap hari? Kemudian dia katakan begini, Bapak katakan begini, mungkin saya karena pulang terlalu larut, duduk-duduk dengan teman-teman, bercerita sambil minum, akhirnya saya lupa pulang. Sudah jam 2-3 baru pulang rumah. Mama tunggu di depan. Kemudian Romo katakan, justru ketika Bapak pulang dan Mama marah, itu bertanda bahwa masih ada sebuah cinta di dalam rumah, sebuah perhatian untuk Bapak. Dia tidak mau supaya Bapak akhirnya nanti sakit, Bapak nanti akhirnya lemah, kemudian Bapak tidak bersemangat untuk bekerja dan kemudian mencintai keluarga lagi. Romo kemudian mengambil 2 plastik. Romo katakan begini kepada bapaknya, ada 2 plastik ini, ketika bangun pagi, Bapak pegang ini 2. Saat Mama mulai marah-marah atau bahkan maki, Bapak tulis dan kemudian masukkan di dalam plastik atau kantong yang berlubang ini. Sedangkan hal-hal positif seperti minta Bapak untuk makan dengan baik, atau ketika Bapak pamit Mama bilang jalan baik-baik, itu Bapak tulis juga dan masukkan dalam kantong yang sama sekali tidak berlubang atau utuh. Di malam hari, di jam 10 atau jam 11 ketika mau istirahat atau tidur itu, Bapak ambil kembali kedua kantong itu. Bapak lihat, hal-hal negatif di dalam rumah selama 1 hari itu bisa hilang ketika kita bisa membuangnya. Saat kita tahu itu ada, tetapi kalau kita tidak memasukkan dalam pikiran kita atau membuangnya, maka kita akan hanya menemukan hal-hal yang baik. Dari hal-hal yang baik itulah kita mencoba untuk terus menggali cinta yang sudah Tuhan beri kepada kita secara gratis. Tuhan Yesus memberkati. Salve. Udah berapa menit